Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai fasting akan membacakan biodata pemateri. Nama Arifin Nur, nama panggilan Arifin, tempat tanggal lahir Bandar Jaya 26 Juli 2000, alamat 15A Metro, kontak person 0896 5126 1569, hobi belajar. Riwayat pendidikan SD Negeri 4 Kepahiang tahun 2013, SMP Negeri 01 Kepahiang 2015, SMK Muhammadiyah 1 Metro tahun 2018, IAIN Metro tahun 2018 sampai sekarang. Pengalaman organisasi PRIPM, PCIPM, PDIPM. Moto: belajar dari segala hal. Pesan: nikmati setiap proses. Kepada pemateri, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga walaupun dalam keadaan masa pandemi seperti saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan terus belajar gitu. Jangan sia-siakan di saat masa pandemi ini untuk bermalas-malasan. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabiin, dan para orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan-jalan sunnahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sekalian, selamat menikmati masa fortasi, masa forum ta'aruf dan orientasi, di mana teman-teman di sini akan belajar baik itu mengenal sekolah, mengenal organisasi dan sebagainya gitu. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Pasping, bahwasannya saya juga merupakan salah satu alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Metro tahun 2018, yang mana sekarang masih menempuh pendidikan di IAIN Metro, tepatnya jurusan Tadris Matematika. Nah, semoga nantinya kita bakal bersua secara offline bukan online. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam materi. Nah, di sini saya diamanahkan untuk mengisi materi keorganisasian gitu. Nah, apa sih itu sebenarnya organisasi? Saya rasa teman-teman yang sudah dari SMP sudah mengenal apa itu organisasi. Baik itu ada organisasi OSIS ataupun organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Nah, dalam organisasi itu ada beberapa poin yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih, yang berarti ini merupakan sekelompok orang. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama. Kemudian adanya aturan yang mengikat antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adanya tujuan. Nah, 4 poin ini merupakan pondasi dari sebuah organisasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan garis besarnya organisasi ini adalah wadah di mana tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara sistematis dan terencana, secara terstruktur atau terorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, contohnya banyak sekali organisasi-organisasi ini. Misalkan kita ambil organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, bahkan di sekolah pun banyak organisasi gitu. Contohnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, banyak sekali, misalkan ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Tapak Suci Muhammadiyah, ada Hizbul Waton, maupun organisasi-organisasi atau ekskul yang lainnya gitu. Itu merupakan sebuah organisasi gitu. Nah, seperti halnya kita mengambil contoh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah,
tadi kan poinnya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini memiliki tujuan terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Nah, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, secara bahasa apa itu organisasi, dari bahasa apa, dan yang penting teman-teman sudah mengetahui bahwasannya inti dari organisasi adalah ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih kita untuk membangun sebuah organisasi yang baik gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam berorganisasi gitu. Terutama kita harus mengetahui manajemennya. Nah, apa sih itu manajemen organisasi gitu? Nah, jadi manajemen ini adalah sebuah proses mengatur segala hal dalam organisasi dengan tujuan mencapai apa yang kita cita-citakan gitu. Nah, ada 4 hal dalam manajemen ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada planning. Apa sih itu planning? Nah, itu adalah planning adalah perencanaan gitu. Nah, jadi kita dalam sebuah organisasi itu harus memiliki perencanaan yang tepat gitu. Baik itu dari visi misi. Nah, bisa kita lihat dalam sebuah organisasi tentunya memiliki visi misi yang jelas gitu. Visi ini juga diiringi dengan misi-misi yang bakal dilaksanakan. Ketika sebuah visi tidak diikuti dengan misi yang jelas, maka sudah pasti organisasi ini tidak akan berjalan dengan lancar gitu. Ketika sebuah visi dilakukan dengan misi-misi yang baik, yang terstruktur, maka organisasi kita akan mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Nah, dalam planning atau dalam perencanaan, kita juga harus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk organisasi ini gitu. Kita harus menyusun untuk apa yang harus kita lakukan dalam jangka-jangka tertentu gitu. Misalkan, apa yang harus kita lakukan dalam jangka dekat ini, misalkan waktu dalam 2 minggu atau sampai sebulan gitu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dalam jangka menengah. Menengah ini bisa kita ibaratkan dengan 6 bulan, sekitar 6 bulanan. Apa yang kita harus lakukan selama 6 bulan ke depan gitu. Dan juga jangka panjang, apa yang harus kita lakukan dalam 1 tahun ini. Nah, itu harus kita pikirkan secara matang-matang agar organisasi kita itu tidak hanya jalan mengikuti arusnya gitu. Namun ada step by step yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Perlu kita ketahui juga, perencanaan ini juga diiringi dengan bagaimana sosok kepemimpinan yang memimpin sebuah organisasi itu. Ketika seorang pemimpinnya itu memiliki kepemimpinan yang bagus, yang baik, tentunya juga akan mudah untuk menyusun rencana ini gitu. Namun ketika seorang pemimpin dalam mengatur organisasi itu kurang baik, namun bisa dipastikan juga organisasi yang dijalaninya itu akan banyak terkendala dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu yang pertama yaitu planning. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian gitu. Nah, dalam sebuah organisasi itu kita harus memiliki struktur yang jelas gitu. Baik itu dari pimpinan ataupun struktur job desk masing-masing dari anggota organisasi gitu. Jadi tidak semerta-merta organisasi ini berjalan dengan semestinya saja gitu. Namun ada pengaturan dalam pengorganisasiannya gitu. Misalkan si A dikasih tugas menangani sesuatu, kemudian juga si B dikasih tugas menangani sesuatu gitu. Jadi dalam sebuah organisasi itu terstruktur gitu. Ada yang bertugas A, bertugas B, bertugas C dan sebagainya gitu. Jadi tidak semua orang mengerjakan semua hal yang sama gitu. Terutama kita ambil contoh dalam sebuah kegiatan gitu. Sebuah kegiatan
Bagaimana untuk pengorganisasian yang terbaik, yaitu ada pembagian tugasnya. Misalkan ada yang tugas sebagai si acaranya, kemudian ada tugas sebagai perlengkapannya, kemudian tugas sebagai menyiapkan konsumsinya, kemudian dokumentasinya dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya hal yang simpel, namun jikalau tidak dilaksanakan, maka organisasi ini tidak terstruktur dengan baik gitu. Jadi harus benar-benar di apa ya? Distrukturkan agar organisasi ini berjalan dengan baik. Begitupun dengan acara-acara yang bakal dijalankan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada executing atau pelaksanaan. Nah, dalam executing atau bisa kita kita katakan ini sebuah pergerakan ya. Ini waktunya sebuah pergerakan dimulai gitu. Yang mana di sini meliputi kepemimpinan dan koordinasi gitu. Jika kepemimpinan, gaya memimpin dari seorang pemimpin itu optimal dalam seluruh potensi dan sumber daya yang ada, maka itu akan mengarah pada tujuan program dan organisasi yang akan kita capai gitu. Jadi di sini dalam pergerakan itu emang harus benar-benar gitu. Benar-benar kita serius dalam melaksanakan sebuah kegiatan misalkan. Jadi emang harus dipersiapkan secara matang, kemudian juga dari sosok kepemimpinannya, gaya kepemimpinan dari seorang ketua itu juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan itu gitu. Kemudian ada controlling atau pengecekan. Nah, misalkan dalam sebuah acara itu ada acara itu berlangsung selama 5 hari. Nah, jadi setiap harinya itu harus ada kontrol atau kita melihat sudah sejauh mana acara kita berhasil gitu. Sejauh mana acara kita berhasil dengan melihat dari potensi atau kemampuan-kemampuan para peserta, para panitia dan sebagainya gitu. Ini merupakan controlling yang terbaik yang dilakukan setiap setelah selesai acara gitu. Sama halnya dengan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan setelah semua acara ini berakhir, maka itu baru kita evaluasi. Apa sih yang kurang dari acara kita selama ini gitu. Bagaimana kita untuk meningkatkan kinerja kita dalam berorganisasi gitu. Dan lain sebagainya gitu. Saya rasa teman-teman juga harus mencoba masuk ke dalam dunia organisasi gitu. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di dalam organisasi gitu. Ketika teman-teman hanya belajar di dalam kelas, itu hanya kemampuan akademik teman-teman saja yang akan meningkat dan terus bertambah gitu. Namun kepribadian diri kita itu terbentuknya di dalam organisasi gitu. Banyak sekali hal yang kita dapatkan di dalam organisasi, namun tidak kita dapatkan di dalam kelas gitu. Nah, saya akan menjabarkan sedikit tentang apa sih kita manfaat untuk berorganisasi gitu kan. Nah, yang pertama itu melatih kepemimpinan. Nah, tentunya ketika kita ikut ke dalam sebuah organisasi, tentunya kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin gitu. Kita belajar seorang pemimpin. Bagaimana kita cara bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita mengatur teman kita gitu. Nah, ini tidak kita dapatkan di dalam kelas gitu. Kita dapatkannya di dalam organisasi gitu. Bagaimana kita melatih jiwa-jiwa kepemimpinan kita yang sudah terpendam misalkan. Terpendam. Nah, itu kita bangkitkan lagi melalui organisasi-organisasi gitu. Maka itu nanti akan timbul semangat teman-teman untuk terus belajar, baik itu dari segala hal. Seperti halnya moto saya gitu kan, belajar dari setiap hal. Nah, kita bisa melihat belajar itu tidak hanya di dalam kelas teman-teman gitu. Belajar itu dimanapun, kapanpun gitu. Ketika kita melihat sesuatu, itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Ketika kita berada di tempat sesuatu, kita bisa menjadikan itu pelajaran. Jadi jangan mengatakan bahwa belajar itu terbatas ruang dan waktu gitu. Namun belajar ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan siapapun gitu. Bahkan dengan siapapun kita bisa belajar gitu. Tidak hanya dengan seorang guru atau seorang tutor,
kepada teman-teman pun bisa belajar, kepada orang tua bisa belajar. Bahkan ketika kita ngobrol dengan orang yang tidak dikenal pun, kalau itu obrolannya tentang kebermanfaatan, maka itu akan berguna untuk kita gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu melatih kepemimpinan. Yang kedua, yaitu melatih tanggung jawab. Nah, ketika kita masuk ke dalam organisasi, itu kita secara otomatis kita itu melatih tanggung jawab kita. Kenapa melatih tanggung jawab? Karena ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, maka kita akan diberikan amanah-amanah baru gitu. Nah, amanah-amanah inilah yang harus kita pegang dan kita laksanakan gitu. Ketika kita diberi amanah sebagai pengelola, misalkan pengelola acara. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana dari cara teman-teman ini mengelola acara tersebut. Ketika teman-teman mengelolanya secara abal-abal lah bisa dibilang, nah itu memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab teman-teman ini masih kurang gitu. Namun ketika teman-teman melakukannya dengan baik, dengan serius gitu, maka disitulah terlihat bahwasanya tanggung jawab teman-teman itu ada dalam sebuah organisasi gitu. Tanggung jawab pun tidak hanya dilakukan dalam organisasi sebenarnya manfaatnya. Baik itu kita tanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah kita. Jadi kita berorganisasi itu tidak hanya melulu tentang kita memikirkan organisasi gitu. Namun sebagai pelajar, teman-teman juga harus memikirkan tugas pokok teman-teman sebagai seorang pelajar, yaitu belajar gitu. Jadi organisasi ini bisa dibilang sebagai apa ya? Sebagai mengisi waktu luang teman-teman gitu. Tapi juga jangan sampai nggak ada waktu terus untuk organisasi gitu. Nah itu. Jadi yang kedua manfaat kita berorganisasi yaitu melatih tanggung jawab kita gitu. Di situ kita bisa dilihat dalam kita cara berorganisasi tanggung jawab kita sudah sebesar apa gitu. Kemudian yang ketiga manfaatnya belajar mengatur waktu atau membagi waktu. Nah, kita tahu bahwasannya kalian sebagai seorang pelajar tentunya masih harus belajar, harus menolong orang tua di rumah, harus apa ya? Harus banyaklah kegiatan kalian yang lain gitu yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan organisasi gitu. Namun di sini dengan kita masuk dalam dunia organisasi gitu, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatur waktu yang baik gitu. Ketika kita misalkan dari hari Senin sampai Jumat itu waktunya sekolah. Kemudian hari Sabtu dan Minggu itu waktunya kita untuk berorganisasi gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan atau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Kita membagi waktu tidak hanya untuk organisasi. Jadi kita ada kewajiban untuk terus belajar, membantu orang tua di rumah, dan terus meningkatkan kinerja kita di organisasi gitu. Nanti teman-teman ketika sudah masuk dalam organisasi, itu bakal mudah untuk mengatur semua waktu yang misalkan ada 3 kegiatan di satu hari. Nah itu teman-teman sudah dipastikan bisa untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Yang keempat itu manfaatnya belajar melihat realitas sosial. Nah ketika kita berorganisasi sudah dipastikan bahwasannya pandangan kita itu sudah terbuka gitu. Tidak hanya terpaku pada apa ya? Kita melihat keadaan-keadaan sosial ini sudah bisa melihat secara real gitu. Misalnya kita melihat sekarang apa yang lagi tren gitu. Nah, itu bisa kita analisis gimana kita cara menanggapi hal-hal tersebut gitu. Jadi ketika kita berorganisasi, kita tidak sama dengan teman-teman yang hanya belajar di kelas gitu. Yang hanya misalkan ada info atau isu yang terbaru gitu. Padahal info itu info palsu gitu kan. Namun bagi teman-teman yang tidak berorganisasi, mungkin itu hal yang biasa gitu. Percaya saya terhadap itu. Namun ketika kita berorganisasi, hal-hal apapun yang lagi panas isunya, itu kita bisa menganalisis apakah berita-berita itu benar ataukah berita-berita itu palsu gitu. Kemudian yang kelima, manfaatnya yaitu kita bisa berpikir kritis gitu. Nah, ini sangat bagus
manfaat dari organisasi itu kita bisa berpikir kritis. Nah, seperti melanjutkan dari melihat realitas sosial tadi. Nah, berpikir kritis ini merupakan hal yang bisa kita terapkan setelah kita berorganisasi gitu. Maka pikiran kita akan terbuka dan pandangan kita juga tidak sempit gitu. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sumber gitu. Itu yang kelima, belajar berpikir kritis. Kemudian yang keenam itu bisa memecahkan masalah yang ada gitu. Nah, kita sering dalam kehidupan pun kita sering mendapatkan masalah-masalah gitu ya. Baik itu masalah yang simpel maupun masalah-masalah yang kita anggap itu berat gitu. Namun dalam berorganisasi kita akan mendapatkan cara-cara penyelesaian masalah tersebut dengan baik gitu. Yakinlah ketika kita berorganisasi itu tidak ada ruginya, tapi itu banyak untuk manfaatnya bagi diri kita sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan kemampuan bicara atau public speaking gitu. Ketika teman-teman masuk dalam organisasi, teman-teman mau nggak mau itu harus berbicara gitu. Baik itu berbicara di depan umum maupun berbicara dengan hal-hal yang belum teman-teman ketahui sebelumnya gitu. Nah, jadi disinilah tempatnya teman-teman untuk untuk menunjukkan bahwasannya teman-teman sudah bisa untuk berbicara di depan umum gitu. Ketika kita hanya belajar di kelas, saya rasa teman-teman ketika berbicara di depan orang lain gitu, itu bakal grogi, bakal malu gitu kan. Nah, tetapi ketika kita berorganisasi, itu kita mau nggak mau itu harus bisa dan harus mau untuk berbicara di depan umum gitu. Kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu membangun relasi gitu. Membangun relasi. Jadi ketika kita berorganisasi, kita tidak hanya kenal dengan teman-teman kelas, teman-teman sekolah gitu. Namun kita juga kenal dengan teman-teman luar sekolah yang lainnya gitu. Karena dengan berorganisasi, kita akan sebanyak memiliki teman gitu. Kita banyak memiliki teman, kita banyak memiliki sahabat gitu. Dan juga teman-teman dan sahabat inilah yang nantinya akan kita belajar bersama gitu, berdiskusi bersama agar pikiran kita semakin terbuka gitu. Nah, ini banyak sekali manfaat-manfaat berorganisasi. Mungkin beberapa di antaranya itulah yang saya sampaikan gitu. Nanti ketika teman-teman masuk ke dalam dunia organisasi, nanti teman-teman juga bisa mengetahui apa saja sih sebenarnya manfaat dari organisasi. Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan, namun itu bisa teman-teman rasakan dengan setelah teman-teman masuk dan bergabung ke dalam sebuah organisasi gitu. Nah, kembali lagi sebagai pelajar tentunya teman-teman tidak boleh meninggalkan kewajiban teman-teman untuk belajar di kelas gitu. Manfaatkan organisasi ini sebagai waktu-waktu luang teman-teman dan untuk belajar mengembangkan kemampuan diri gitu. Seperti halnya dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah harus mematuhi namanya 3T. Yang pertama ada tertib ibadah, kemudian tertib belajar, dan yang terakhir tertib organisasi. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, yang pertama kita harus lakukan adalah tertib ibadah gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai siswa-siswi atau pelajar Muhammadiyah itu malahan ibadah kita masih sering kita tinggalkan dengan sengajanya gitu, masih sholat pun sering bolong-bolong gitu, dilakukan dengan sengaja, tidak melaksanakan puasa dengan baik dan sebagainya gitu. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, poin pertama ini poin yang terpenting gitu. Ya, teman-teman harus pertama tertib ibadah gitu. Dengan tertib ibadah, maka yang dua lainnya itu akan ikut lancar gitu. Nah, yang kedua yaitu tertib belajar. Seperti
kewajiban teman-teman sebagai pelajar tentunya harus belajar gitu. Nah, beda dengannya ketika teman-teman sudah lulus dari sekolah gitu. Itu nanti teman-teman bisa menentukan pilihan apakah organisasi lebih penting ataukah belajar lebih penting. Tapi diketahui bahwasannya kita dalam organisasi juga belajar gitu. Tidak hanya main-main, hura-hura dan sebagainya gitu. Karena kita dalam organisasi itu belajar hal-hal yang tidak kita dapatkan di dalam kelas gitu. Nah, yang terakhir, 3T yang terakhir yaitu tertib organisasi. Nah, dalam organisasi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, tidak semerta-merta kita berorganisasi dengan semaunya kita. Jadi dalam organisasi tentunya ada memiliki aturan gitu. Ada memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan baik itu pimpinan maupun anggota ataupun peserta dari organisasi tersebut gitu. Nah, jadi 3 poin atau 3 hal tersebut, tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi, inilah PR bagi teman-teman sebagai pelajar Muhammadiyah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sudah panjang lebar ya saya jelaskan. Mungkin organisasi sebenarnya tidak ketika kita ingin mengetahui lebih dalam organisasi, kita tidak boleh hanya mendengar dari orang lain gitu. Namun kita harus masuk dan ikut serta dalam sebuah organisasi untuk mengetahui apa-apa saja enaknya berorganisasi, kemudian tidak enaknya berorganisasi gitu. Itu akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ingin belajar, masuk, bergabung bersama dalam sebuah organisasi gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin. Terlebih sudah banyak mungkin dari pemateri-pemateri sebelumnya yang menjelaskan panjang lebar tentang materi organisasi ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua gitu. Bisa kita ambil yang baiknya, kemudian yang buruknya kita buang jauh-jauh gitu. Nah, mungkin kita nanti bisa berdiskusi bersama ketika sudah masa pandemi ini sudah hilang gitu. Karena dengan materi secara online seperti ini, saya kira ini tidak akan sebegitu maksimal gitu berbanding dengan kita bersua secara langsung gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari pemateri. Saya sebagai fasting, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.